Salah satu kekurangan dari TypeScript itu adalah di banyak tempat atau di banyak kode kita itu kita sering harus ngasih tipe ya atau interface kayak gini nih. Ya, misalnya ini di project React ya, React.js ya, framework React.js itu kalau di komponen kan biasanya kayak gini ya, tipenya kayak gini. Ini bisa pakai interface, bisa pakai tipe, itu terserah teman-teman ya. Tapi ada orang yang pakai interface ini untuk objek, sedangkan tipe untuk tipe yang lain gitu. Nah, untuk saat ini saya pakainya interface ya kalau untuk objek ya. Nah, kekurangan dari TypeScript itu gini, ada tipe yang wajib ditulis, ada yang enggak. Misalnya gini, kita punya objek di sini ya, katakanlah dummy objek gini ya, yang propertinya ada name Angga gini. Nah, kalau objek kayak gini, ini nggak wajib ditulis tipenya di sini ya. Tipenya apa gitu nggak wajib. Karena gini, kalau kita panggil di sini misalnya dot, nah ini udah ada autocomplete-nya tanpa dikasih tipe gitu. Nah itu kode yang tidak wajib dikasih tipe ya. Tapi kalau yang wajib dikasih tipe itu kayak gini. Misalnya di komponen letter section ini ya. Ini saya udah buka komponennya, isinya kayak gini ya. Nah, misalnya kita mau bikin prop baru misalnya. Tapi sebelum bikin prop baru kita lihat prop ini dulu ya, sLetter ini ya. Kita lihat sLetter ini kan dari sini ya. Yang dimana sebenarnya itu tuh nah, ya dari sini nih. Ya. Dia itu kan string ya, tipenya string gitu ya kan, itu dari array of string ini ya. Tapi teman-teman gak usah pedulikan array of string ini dapat dari mana, pokoknya ini array of string gitu. Jadi setiap elemennya ya string kan gitu. Nah, stringnya ditaruh di sini kan, kalau kita hover ketahuan ya tipenya string ya. Kalau misalnya teman-teman pengen cepat, tinggal copy paste aja gini, copy terus taruh di sini nanti string gitu kan. Nah, itu cara supaya ngasih tipenya itu cepet gitu loh. Kita tinggal hover terus copy paste aja. Ini kan. Nah, gimana kalau misalnya kita mau kasih ini ya, misalnya ya, use state ini ya. Kita mau kasih yang set state-nya kita mau kasih gitu, misalnya di sini. Ya kan. Ini kan sebenarnya kan apa? Function ya, teman-teman. Ini tuh function ya gitu. Nah, dimana function ini bisa diisi sama string kan gitu kan. Misalnya kayak gini, set asd misalnya kan kayak gitu. Nah, terus nanti di sini kita bikinnya kayak gimana? Nah, gitu kita bikinnya tinggal gini aja. Ada beberapa cara. Yang pertama kayak gini, kita bikin function yang dia return void ya, cuman dia menerima parameter berupa string. Kayak gini berhasil memang, karena memang fungsi dari function itu memang menerima sebuah string ya, menerima satu parameter berupa string ya, dan tidak return apa-apa alias return void kan gitu. Nah, ini berhasil, nggak ada error nih. Cuman gini teman-teman, pada kenyataannya ya, function ini itu nggak cuman bisa menerima string aja, tapi juga bisa menerima function yang kita sebut dengan callback kan gitu. Dimana di sini bisa berisi trace state atau preview state atau state sebelumnya ya kan. Misalnya nah gini, misalnya kayak gini. Nah, cuman function ini harus return sesuatu yang berupa string harusnya ya gitu, karena ini string ya, tipenya string. Nah, misalnya stringnya ini mau dimodifikasi, replace apa gitu kan, asd di replace jadi string kosong misalnya. Jadi kalau ada asd di sini nanti jadinya string kosong. Kalau misalnya ada asd satu di sini nanti jadinya satu gini ya. Jadi dia nge-replace string asd jadi string kosong gitu. Soalnya kayak gini gitu kan.
Tetapi yang mau saya fokus bukan mempelajari kegunaan dari ini ya, bukan mempelajari kegunaan dari set state ini ya, tetapi gini, intinya adalah gini, use state ini ya bisa menerima function juga atau callback kan gitu. Nah, kalau misalnya nih di sini di di komponen ini kita pakai misalnya di sini kan, nah di sini kita pakai, terus kita nggak kasih string kayak gini ya, tapi kita ngasih function misalnya kayak tadi itu ref state ya, return ASD misalnya kayak gini. Nah ini pasti bakalan error ya teman-teman, walaupun di React-nya nggak bakalan error, tapi di TypeScript-nya dianggap error. Nih kalau misalnya kita lihat ya, function ini ya itu nggak bisa ditaruh di tipe string gitu, karena di sini kita ngasih tipe string, paramnya cuman bisa menerima string gitu ya. Nah cara yang benar itu kayak gini teman-teman, ternyata gampang ya menangani hal semacam ini ya. Caranya tinggal gini doang ini, tapi ini cara yang saya pakai ya, setahu saya sih udah benar. Nggak tahu kalau teman-teman punya cara yang lebih benar, silahkan komentar ya. Caranya gini, kita hover dulu di sini ya teman-teman, kayak cara tadi kan, kita kan tadi hover di sini kan, terus kita copy paste tipenya ini kan, sama di sini juga bisa, kita hover dulu, kita copy paste aja tipenya ini gitu, terus kita taruh di sini ya. Nah ini bakalan ada error lagi nih, karena dispatch ini harus diimport dari React, set state action ini juga harus diimport dari React. Nah jadi bisa nih, kita sekarang bisa ngasih callback di sini ya, seperti yang seharusnya gitu. Nah itu caranya. Nah mengenai codingan ini apa sih sebenarnya, kok codingan TypeScript jadi tambah rumit gitu? Teman-teman nggak usah khawatir, kan gampang aja ya, copy paste terus import gitu kan tadi. Dan juga ini teman-teman nggak usah khawatir mengenai performa, mengenai hasil build filenya nanti jadi gede, nggak perlu ya, karena tipe ini itu hanya dibutuhkan waktu development aja. Ketika dikompil nanti jadinya JavaScript biasa gitu. Nah semoga teman-teman paham ya. Ini saya hapus dulu karena udah nggak kepake, ini juga nggak kepake. Oke, sampai jumpa.